Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Allah mengatakan kepada kita, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Coba kita perhatikan di belakang kita. Ada gunung Merapi, ya, yang begitu menjulang tinggi. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, itulah bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berpikir dengan benar, kita perhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, silih bergantinya siang dan malam, maka kita akan menemukan Sang Pencipta, menemukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewajiban pertama seorang muslim ketika mereka beranjak dewasa, ketika mereka mulai balik, apa kewajiban mereka pertama? Adalah berpikir. Karena Imam Syafi'i mengatakan kepada kita, kewajiban pertama seorang mukallaf adalah berpikir, sehingga dia bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat ini penting bagi kehidupan kita. Kalau seandainya kita tidak ma'rifat, maka kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, mari kita berpikir dengan benar. Maka berpikir itu ada macam-macamnya. Yang pertama namanya berpikir dangkal. Yang kedua berpikir mendalam. Yang ketiga berpikir mustanir. Ya. Apa itu berpikir dangkal? Berpikir dangkal itu berpikir apa yang ada di depan kita saja. Yang tidak perlu pendalaman. Ya. Tidak perlu dengan terlalu berpikir benar, kita tidak perlu. Ya. Contohnya, ini adalah kursi umpamanya. Apa itu kursi? Tidak perlu penjelasan yang lebih dalam. Jadi kebenaran itu bisa kita lihat di depan mata kita. Apa itu? Itu benar. Yang kedua adalah kita berpikir mendalam. Kadang-kadang berpikir mendalam itulah berpikir dengan sesuatu yang tidak di hadapan kita. Ya, tidak di hadapan kita. Dia tidak nampak oleh mata, tapi kita bisa meyakini kebenarannya. Jadi namanya berpikir dengan sesuatu yang gaib. Maka untuk berpikir dengan sesuatu yang gaib ini, maka kita perlu sesuatu yang namanya kita perlu sesuatu yang namanya dalil, yang bisa menunjukkan bahwa apa yang sedang kita pikirkan itu ada. Contoh, kita berpikir sesuatu di balik dinding, apa yang ada di balik gunung Merapi sana, ya? Kalau kita pikirkan, maka harus ada sesuatu yang bisa meyakinkan kita bahwa sesuatu ada di balik itu. Kalau tanpa ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuknya, ya, menjadi dalilnya, maka kita tak bisa meyakini, ya, apa di balik itu. Begitu juga ketika kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga. Tapi bagaimana kita meyakininya? Maka untuk meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu namanya dalil. Perlu namanya penunjukan, perlu ada nama sesuatu yang lain yang bisa menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang badui pernah ditanya, ya, apa pertanyaannya adalah, bagaimana engkau beriman kepada Allah? Nah, pertanyaannya begitu. Ya, bagaimana engkau beriman? Maka beliau menjawab begini, ya. Tahi onta itu menunjukkan adanya onta. Ya, bekas tapak kaki itu menunjukkan adanya orang berjalan. Jadi tanpa beliau, orang itu melihat adanya onta, tanpa perlu melihat adanya orang, tapi dengan melihat tanda-tandanya, melihat ciri-cirinya, maka dia bisa meyakini akan keberadaan orang itu. Ya, dengan dia melihat tai onta, tapi dia harus tahu bahwa ini tai onta, betul ini tai onta. Itu. Dengan dia memperhatikan, oh ini tai onta, maka dia bisa meyakini bahwa oh ini onta lewat. Nah, jadi kalau contoh saya di ladang, lagi di ladang, ketemu saya tai kerbau umpamanya. Pasti lihat, oh pasti ada kerbau yang lewat. Atau tai babi, oh pasti ada babi yang lewat. Walaupun kita tidak melihat babinya. Atau kita melihat tanda yang lain, umpamanya ini ladang jagung ini. Dalam ladang jagung ini terbongkar-bongkar. Kita akan tahu ciri-ciri, oh ini ciri-ciri habis dibongkar babi. Walaupun kita tidak lihat babi, tapi kita bisa yakin ini pasti dibongkar babi. Begitulah kita meyakini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlu kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitulah dulu juga Nabi Ibrahim alaihissalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanya kepada Nabi Ibrahim, dia di umur 7 tahun, 8 tahunan, keluar dari dalam gua. Dia melihat bulan yang besar. Dia katakan, "Haza Rabbi," ini adalah Tuhan. Tapi ketika di pagi hari, bulan hilang. Dia mengatakan, "Aku tidak suka dengan
Tuhan yang hilang. Kemudian dia lihat bintang, oh hadza rabbi. Atau kemudian dia lihat setelah itu matahari, hadza rabbi. Ternyata tidak. Akhirnya bila punya kesimpulan bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan segala-galanya. Nah, begitu kita. Jadi kita sebagai manusia disuruh berpikir. Maka dengan kita mengamati penciptaan langit dan bumi ini, dengan mengamati silih bergantinya siang dan malam ini, maka kita akan bisa meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita berpikir dengan benar sehingga kita bisa meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.